Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya M. Fathun Nadhor, MAG, biasa dipanggil dengan sebutan Nadhor, boleh panggil Pak Nadhor. Alamat saya Dusun Gundang Sari, Desa Jabal Sari, Sumber Gempol, Tulungagung. Mungkin di antara kalian ada yang berasal dari daerah Sumber Gempol, silahkan mampir. Rumah saya terbuka untuk kalian. Selanjutnya tentang keluarga, alhamdulillah saya dikaruniai 3 orang anak, cewek semuanya, ketiga-tiganya. Kemudian tempat tinggal saya, gubuknya seperti ini, gubuk sederhana, ada tokonya gitu, fotokopi, alat tulis, dan agen briling. Kemudian ini dari dalam tempat usaha, dibantu oleh 2 orang karyawan. Kemudian pendidikan, riwayat pendidikan, pertama saya belajar di RA Raudhatul Ulum Jabal Sari, kemudian melanjutkan di MI Raudhatul Ulum Jabal Sari juga, kemudian melanjutkan di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Pulau Sari, Tulungagung. Kemudian setelah dari MTS saya melanjutkan di SMK di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, dan melanjutkan ke S1 Fakultas Syariah, dan setelah itu melanjutkan ke program Pasca Sarjana IAIN Tulungagung, mengambil jurusan Akidah dan Filsafat. Dan alhamdulillah mulai tahun 2018 saya mulai mengajar di FTIK hingga sekarang. Sekian untuk perkenalan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan. Untuk perkuliahan dalam 1 semester di FTIK ini ada 16 kali pertemuan. Dalam 1 minggu, harus ada 1 kali pertemuan. Bila jadwal perkuliahan itu ada tanggal merah atau hari libur nasional atau bertepatan dengan kegiatan mahasiswa atau rapat dosen dan lainnya, maka perkuliahan harus digeser atau diganti pada hari yang lain pada minggu yang sama. Kemudian alokasi waktu dalam 1 perkuliahan yaitu untuk filsafat umum ini ada 2 SKS atau 50 menit kali 2 sama dengan 100 menit. Pembagiannya 15 menit nanti pembukaan perkuliahan, pengantar atau penyampaian materi dari saya. Kemudian 15 menit mahasiswa masing-masing nanti dibuat kelompok ya, dibuat kelompok, masing-masing kelompok nanti secara bergiliran, kelompok 1 minggu ini, minggu depan kelompok 2, kelompok 3 minggu berikutnya, sampai selesai perkuliahan. Mahasiswa membaca dan memahami materi modul, baik itu nanti berupa PPT, buat dari PDF atau audio atau maupun video. Kemudian 15 menit sesudahnya mahasiswa presentasi menyampaikan materi. Kenapa mahasiswa harus presentasi? Karena kalian ada di jurusan pendidikan, Anda dididik jadi guru, maka apa saja yang kalian pelajari harus belajar untuk menyampaikan. Nah, inilah kenapa sejak hari ini kita harus belajar dengan latihan menyampaikan materi dalam forum. Oleh karena itu ini adalah sebagai tujuan IAIN untuk supaya bisa menelurkan mahasiswa yang berkualitas menjadi guru-guru yang hebat, guru yang cerdas, pandai, dan menarik. Nah, begitu. Kemudian nanti ya dilanjutkan pendalaman materi dengan diskusi, tanya jawab. Nanti dijawab oleh mahasiswa. Bila ada kekurangan jawaban atau mungkin tidak bisa menjawab ataupun
kurang lengkap, nanti saya akan melengkapinya. Kemudian yang terakhir nanti ada kuis atau semacam soal yang harus kalian kerjakan dari isi materi yang sudah kita pelajari pada tema ini. Nanti mungkin 5 ataupun 10 soal ABC nanti dijawab secara online. Demikian. Lalu tata tertib, ini setiap kali pertemuan perkuliahan wajib menggunakan pakaian yang sopan walaupun Anda berada di rumah Anda sendiri karena ini daring ya. Kemudian harus standby 5 menit sebelum perkuliahan dimulai. Semua peralatan handphone harus silent ya. Kemudian untuk kehadiran minimal 75%. Artinya Anda 4 kali tidak hadir, tidak aktif perkuliahan, Anda terkena sanksi diskualifikasi, harus mengikuti perkuliahan lagi tahun depan bersama adik kelas kalian. Nah, ini rugi. Oleh karena itu diharapkan kalian semua bisa aktif. Oke, pada kesimpulannya bahwa dari 16 kali pertemuan ini, nanti yang pertemuan pertama berisi tentang penyampaian RPS, teknik perkuliahan seperti hari ini, perkenalan dan lain sebagainya. Nanti yang 2 pertemuan nanti dipakai untuk ujian. Di sini nanti ada pada pertemuan ke-8 ada UTS dan ada UAS. Baik, saya kira cukup untuk masalah penilaian, nanti bisa Anda baca ya, Anda baca di sini. Kemudian penilaiannya bagaimana nanti, skor nilainya berapa, nilai tertinggi adalah A. Kemudian sebelum saya menyampaikan tugas, saya menyampaikan RPS dulu, bahwa perkuliahan ini harus mengacu pada standar akademik, yaitu berupa RPS rencana pembelajaran semester yang berisi tentang apa itu apa pencapaian pembelajaran yang diharapkan dari semester ini, bisa Anda baca nanti. Kemudian langsung saja pada deskripsi mata kuliah filsafat, bahwa mata kuliah filsafat ini merupakan mata kuliah dasar yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa. Di dalamnya nanti akan mencakup apa itu definisi filsafat, objek kajian, latar belakang, dan apa kegunaan belajar filsafat, apa saja cabang-cabang, metode, dan aliran filsafat yang banyak sekali. Nanti kita juga belajar dari tokoh-tokoh filosof dan ajarannya, baik dari zaman Yunani sejak munculnya filsafat Yunani kuno sampai zaman hari ini postmodern. Lalu tujuannya apa? Nah, ini bisa dijelaskan di sini, bahwa dengan belajar filsafat nanti diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan tentang konsep dasar masalah-masalah pokok kefilsafatan sebagai prinsip berpikir secara kritis, rasional, dan ilmiah. Jadi manfaatnya nanti diharapkan Anda semuanya setelah belajar filsafat mahasiswa memiliki daya pikir yang kritis, logis, dan sistematis, mengenali konsep-konsep pemikiran filosof agar kita punya inspirasi bagaimana para filosof itu menemukan ilmu pengetahuan, awalnya dari berpikir kritis, logis, dan sistematis. Apa saja kritis, logis nanti kita bahas pada materi di pertemuan pertama nanti, di maksud saya tema pertama nanti. Baik, selanjutnya pada bagian mana yang harus kita pahami dari RPS ini? Yang pertama adalah tentang referensi, apa saja yang harus Anda baca. Bukunya banyak sekali, buku filsafat ini banyak, di perpustakaan banyak, di toko-toko buku juga banyak, di online juga banyak. Saya kira tidak kesulitan untuk mencari buku filsafat. Kemudian perlu saya jelaskan di sini
pada tabel yang banyak sekali ini kita fokus saja ke bahan kajian. Ini maksudnya minggu pertama ini angka 1, kita isinya apa kegiatannya, yaitu kontrak belajar yang sudah saya jelaskan tadi, 16 kali pertemuan, sekian menit untuk pembagian waktunya. Nah, penjelasan RPS ini sudah saya jelaskan. Pembagian tugas nanti sebentar lagi tentang pembagian tugasnya. Kemudian minggu kedua, minggu depan nanti mulai presentasi. Jadi nanti dibuat dalam satu kelas ini dibuat 13 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok nanti presentasi. Kelompok 1 nanti presentasinya ini temanya. Ini kelompok 2 cabang, kelompok 3 file tampilan yang banyak, yang jelimet ini, banyak tulisan ini saya kira menjenuhkan ya bagi Anda, tapi ini adalah standar akademik. RPS ini harus selalu ada sebagai acuan untuk perkuliahan. Saya sederhanakan menjadi sebuah tema dan referensinya ini nanti saya kira sudah di-download ya. Nanti ketua kelas mengisi siapa aja, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nanti file Microsoft Word-nya saya kirimkan, lalu ketua kelas mengisinya dan lalu dikirim ulang kepada saya yang sudah lengkap dengan isi mahasiswanya. Dibagi 13 kelompok. Nah, ini bagian ini pertemuan 1 ya, seperti hari ini pengantar perkuliahan. Nanti pertemuan yang kedua, ketiga, keempat sampai 16 kali pertemuan ini sudah jelas tabelnya, dan tema yang akan kita bahas ini sudah saya jelaskan mengambil dari RPS tadi. Lalu acuannya, bukunya sudah saya fotokan, bukunya lengkap dengan pengarang, judul, penerbit. Nah, ini kota terbit semuanya lengkap. Saya kira sudah sangat jelas. Yang perlu kita jelaskan lagi bahwa dalam perkuliahan ini ada tugas bagi mahasiswa, karena sistem perkuliahan di kurikulum yang baru KKNI ini bahwa kita metode belajarnya SCL, artinya Student Centered Learning, artinya pembelajaran dengan sistem bahwa mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Ya, artinya kalau dulu namanya CBSA, cara belajar siswa aktif, mahasiswanya harus aktif begitu. Bukan hanya dosen saja yang menyampaikan materi, mahasiswa harus belajar materi dan belajar menyampaikan pada mahasiswa, lalu diskusi. Nah, itulah yang disebut dengan SCL. Nanti tugasnya ada 2, ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Nah, tugas individu tadi sudah dijelaskan di kontrak perkuliahan, yaitu membuat resume buku filsafat. Ini bukan sebagai tugas UTS ya. Saya ralat, baik. Membuat resume buku filsafat. Lalu setiap kelompok ditugaskan untuk menyelesaikan satu buku saja ya. Satu buku saja dibagi satu kelompok, misalkan ada 3 orang, misalkan satu buku itu ada 6 bab ya. Kalau 3 orang ya 2 bab selesaikan, diselesaikan sendiri, lalu setelah selesai digabungkan. Nah, maksud saya begitu, dibuat resume. Nah, pada setiap kali pertemuan nanti diwajibkan untuk presentasi. Jadi yang dipresentasikan tidak seluruh buku ya, tidak seluruh buku dipresentasikan, hanya bagian-bagian yang sesuai tema ini saja. Jadi buku ini mesti membahas tentang ini, bagian ini mesti ada. Nah, ini buku ini pasti ada bagian yang membahas tentang ini. Anda mempresentasikan bagian ini saja, tidak seluruh buku. Sekali lagi, yang dipresentasikan hanya bagian tema saja, tidak seluruh buku. Tapi yang diresum adalah seluruh buku. Sudah jelas bukan? Ya, terus dipresentasikan dengan membuat PPT. Minggu depan kelompok 1, minggu depannya lagi kelompok 2,
kelompok 3, maka tugas Anda harus segera mencari buku. Akan tetapi saya sudah punya beberapa buku yang berbentuk PDF, seperti ini tadi. Ini bukunya Pak Muzairi, ini sudah ada PDF-nya, bisa Anda download. Kemudian ada bukunya Pak Ahmad Tafsir, ini bukunya, ini PDF-nya sudah ada. Terus bukunya lagi Amroini Derajat, ini yang biru ini sudah ada, tinggal di download pada link di bagian bawah tabel ini. Nah, ini linknya, Anda bisa download. Oke, bisa kalian kerjakan. Lah, pertanyaannya bagaimana yang lain, Pak? Nah, yang lainnya nanti harus beli. Nah, beli dari mana aja? Pinjam juga boleh, beli juga boleh, di fotokopi juga boleh. Saran saya coba pinjam dulu ke kakak-kakak kelas. Kalau tidak ada, coba beli di toko buku yang di toko buku yang terdekat dari tempat tinggal kalian, atau boleh juga belanja di online. Saya juga sering beli buku online, ternyata banyak di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee, atau di mana aja Anda punya kebiasaan belanja online. Nah, ini coba cari buku. Caranya mencari bagaimana? Tulis buku filsafat umum Muzairi dalam pencarian seperti itu. Nanti akan muncul harga-harga buku itu berapa, nanti bervariasi. Kalau sudah cari online tidak ada, bagaimana Pak solusinya? Nah, solusinya boleh di fotokopi, pinjem dari kakak kelas atau dari teman, boleh terserah di fotokopi. Nah, saya menyediakan fotokopian buku. Dari sekian buku ini saya punya fotokopinya, ya. Saya sarankan Anda beli asli. Bila tidak dapat atau susah mencari aslinya, saya siapkan fotokopinya, gitu ya. Ini semua buku ini ada fotokopinya. Nanti saya usahakan fotokopinya mirip dengan aslinya, baik covernya maupun bentuknya. Jadi insya Allah nanti enak dipegang oleh mahasiswa, begitu. Baik, saya kira cukup tentang penjelasan tentang kontrak kuliah, RPS maupun tugas-tugas. Nanti jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan melalui WA. Sekian dulu, terima kasih.